Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Saya Nur Fatmaina sebagai moderator dan Nur Asmariani sebagai pemateri pertama, Eusnul Khatimah sebagai pemateri kedua, Hamdar sebagai pemateri ketiga, Muhammad Ramli sebagai pemateri keempat, dan Ratna Ramadhani sebagai anggota. Langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu pendidikan dan Islam. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan Islam adalah agama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Secara bahasa dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan untuk mengubah sikap dan tingkah laku manusia. Menurut Haji Ramayulis, pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarahkan kepada pembentukan akhlak dan kepribadian menurut ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut tentang pendidikan Islam, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah segala bentuk usaha pembinaan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang dalam kehidupan agama manusia yang telah dibina tersebut berkepribadian dalam segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Saya persilahkan kepada pemateri kedua. Sistem Pendidikan Nasional. Memasuki era sebelum tahun 1998, pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang amat berat, khususnya upaya menyiapkan sumber daya manusia. Terbentuknya pemerintah baru itu telah menumbuhkan harapan baru dalam memacu kehidupan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, pemulihan ekonomi, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu perubahan mendasar dari reformasi pendidikan dalam reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional, untuk lebih mengetahuinya, salah satunya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan pasal 1 ayat 2 bahwa sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan dengan nilai-nilai agama Islam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia adalah pendidikan yang tetap memperhatikan keanekaragaman corak masyarakat Indonesia. Sebagai inti, posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian sistem pendidikan nasional tidak akan berjalan atau tidak akan terlaksana tanpa dengan pendidikan Islam. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 15 disebutkan bahwa jenis pendidikan umum, kejujuran, akademik, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan keagamaan di sini adalah bagaimana peserta didik dihususkan atau diwajibkan untuk paham bagaimana tentang suatu agama itu sendiri. Misalnya dalam pendidikan agama Islam kita diajarkan bagaimana kita akhlak, adab, budaya. Nah, itu kita harus kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar ilmu pendidikan agama bukan hanya kita pelajari, akan tetapi kita untuk bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebab pendidikan agama Islam tidak bisa dan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Cukup sekian dari saya. Sekian. Minallahi musta'an wa iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Ratna Ramadhani untuk membacakan kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kelompok kami yang berjudul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan Islam adalah segala bentuk usaha pembinaan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Dalam kehidupan agar manusia yang telah dibina tersebut berkepribadian dalam segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang Pendidikan yang menggantikan Undang-Undang Pendidikan sebelumnya karena dianggap sudah tidak sesuai zaman karena hasil pendidikan pada saat itu tidak mampu membentuk SDM Indonesia yang berkualitas serta menghilangkan monopoli pemerintah dalam pengelolaan pendidikan dan dirubah dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah kegiatan pendidikan nasional merupakan berdasar dari nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan dalam kegiatan pendidikan Islam dan dari segi kelembagaan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam telah disetarakan dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.